Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa kembali di Zona Dosen. Kali ini saya akan memaparkan satu topik bahasan yang sama menariknya dari pembahasan sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari ontologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang problem dan aliran-aliran dalam ontologi. Teman-teman sekalian, berbagai pandangan mengenai masalah metafisika seringkali membuat kita kesulitan memahami masalah yang sebenarnya dalam diskusi tentang metafisika ini. Nah, dalam video sederhana ini, saya akan coba membahas dua pandangan metafisika yang diutarakan oleh Anton Becker dan Frederick Sontag. Nah, menurut Becker, terdapat 5 isu utama dalam pembahasan metafisika, yaitu yang pertama, apakah yang ada itu tunggal atau jamak? Yang kedua, apakah yang ada itu memiliki sifat transenden atau imanen? Yang ketiga, apakah yang ada itu bersifat tetap atau selalu berubah? Dan yang keempat, apakah yang ada itu bersifat fisik atau spiritual? Dan yang kelima, apakah eksistensi yang ada itu memiliki nilai atau tidak? Nah, setidaknya 5 pertanyaan ini yang menjadi isu yang berkaitan dengan metafisika menurut Anton Becker. Secara umum, untuk menyelesaikan problem tersebut, Becker memulai dengan pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berjenjang. Nah, jenjang ini meliputi tingkat fisik kimia, kemudian biotis vegetatif, psikis naluri, dan dimensi humanitas. Hubungan antara tingkatan-tingkatan tersebut tidak saling meniadakan, tetapi justru saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Tingkatan yang lebih rendah menjadi dasar bagi terbentuknya tingkatan yang lebih tinggi, sementara tingkatan yang lebih tinggi memberikan makna dan membudayakan tingkatan yang lebih rendah. Jadi menurut Becker ini bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk atau entitas yang berjenjang. Jenjangnya itu tadi disebutkan ada makhluk yang fisik, kemudian makhluk kimia, kemudian biotis, vegetatif, psikis naluri, dan dimensi humanitas. Yang hubungan-hubungan itu atau jenjang itu justru saling melengkapi, bukan meniadakan. Teman-teman, menurut Becker, kenyataan yang paling ontis memiliki sifat bipolar. Artinya, kenyataan tersebut memiliki dua kutub yang tampak berlawanan, tetapi sebenarnya saling melengkapi secara substansial. Nah, 3 pasangan bipolaritas itu, setidaknya yang pertama adalah otonomi dan korelasi, yang kedua statis dan dinamis, yang ketiga jasmani dan rohani. Jadi menurut Becker, kenyataan itu atau kenyataan yang paling ontis itu bersifat bipolar, dan bipolaritas itu setidaknya terdiri dari 3. Yang pertama kaitan dengan otonomi dan korelasi, yang kedua statis dan dinamis, serta jasmani dan rohani. Nah, pasangan pertama adalah otonomi dan korelasi. Pengada bersifat otonom, terpisah dari pengada yang lain, namun juga terkait satu sama lain. Dalam istilah ontologi, pengada bersifat banyak dan satu secara bersamaan. Otonomi dan korelasi ini saling mengandaikan dan berimbang. Oleh karena itu, pengada memiliki sifat absolut dan relatif, bukan monoistik atau pluralistik. Keseluruhan pengada terdiri dari pengada yang otonom
dan hubungan korelasional di antara mereka. Secara substansial, bahwa esensi suatu kenyataan atau entitas itu memiliki karakter otonom, tetapi juga berkorelasi dengan entitas yang lain. Nah, itu yang kemudian disebut dengan kenyataan yang paling ontis, teman-teman. Nah, selanjutnya pasangan bipolaritas yang kedua adalah statis dinamis. Pengada memiliki sifat yang statis dan dinamis secara sekaligus, yang berarti pengada selalu memiliki aspek statis dan dinamis. Kedua sifat ini saling mensyaratkan dan seukuran. Semua pengada pasti memiliki kedua sifat tersebut. Pengada bisa kita artikan suatu entitas, suatu makna, atau sesuatu yang ada, begitu ya teman-teman, sekedar mengingatkan. Jadi yang kedua adalah statis dan dinamis. Kemudian yang ketiga adalah jasmani dan rohani. Kejasmanian tidak menjadi dasar keterbatasan negatif atau ketidaksempurnaan, melainkan bersama dengan kerohanian berkontribusi pada keterbatasan dalam pengada tertentu. Baik aspek jasmani maupun rohani itu bersifat homologal. Teman-teman, kompleksitas dan bagian-bagian dalam pengada itu tidak berlawanan dengan integritas dan kesederhanaan pengada, justru memastikan keunggulannya. Nah, homologal sendiri itu adalah istilah yang digunakan dalam berbagai konteks untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki kesamaan struktur atau asal. Istilah ini sering digunakan dalam bidang biologi, kimia, matematika, dan bidang-bidang yang lainnya sebenarnya. Nah, teman-teman, 3 struktur dasar yang tadi disebutkan yang berkaitan dengan bipolaritas, yang pertama kaitan dengan otonomi dan korelasi, kemudian statis dan dinamis, kemudian aspek jasmani dan rohani, itu berlaku untuk semua jenis entitas, tetapi belum bisa dinilai benar atau salah. Oleh karena itu, diperlukan norma ontologis transendental yang berlaku untuk semua entitas. Menurut Becker, norma utama untuk realisasi entitas adalah harmoni optimal dari bipolaritas struktural yang tadi. Jadi, ketiga bipolaritas itu berlaku untuk semua entitas, begitu teman-teman, tetapi belum bisa dinilai benar atau salah. Karenanya, diperlukan norma ontologis transendental yang berlaku untuk semua entitas. Nah, selanjutnya teman-teman, ada 3 metode dalam metafisika. Antara lain yang pertama, abstraksi. Metode ini berupaya menemukan substansi dengan menyisihkan berbagai atribut seperti kualitas, kuantitas, aksi, proses, relasi, tempat atau ruang, waktu, keadaan, dan kedudukan. Yang kedua adalah dialektika. Proses ini melibatkan pembaruan berkelanjutan melalui tesis, antitesis, dan sintesis. Sementara yang ketiga, metode yang ketiga adalah transcendental kritik. Metode ini menggabungkan pengetahuan a priori atau sebelum pengalaman dengan a posteriori setelah pengalaman untuk mencapai sintesis a priori. Jadi teman-teman, ada 3 metode dalam metafisika. Yang pertama ada abstraksi, kemudian dialektika, dan yang ketiga adalah transcendental kritik. Nah, setidaknya itu teman-teman masalah-masalah yang berkaitan dengan problem yang ada dalam ontologis. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kaitan dengan aliran-aliran dalam ontologi.
Nah, sebelum membahas beberapa aliran dalam ontologi, penting untuk merumuskan beberapa pernyataan tentang kenyataan. Satu, teman-teman, kenyataan itu bersifat alamiah atau yang disebut dengan naturalisme. Yang kedua, kenyataan terdiri dari benda mati atau yang disebut dengan materialisme. Yang ketiga, kenyataan memiliki dimensi spiritual atau idealisme. Dan yang keempat, segala sesuatu kecuali Tuhan dan malaikat memiliki wujud materi dan bentuk yang disebut dengan hylomorphism. Dan yang kelima, semua pernyataan tentang kenyataan harus didasarkan pada pengamatan dan penalaran yang disebut dengan empirisme logis. Jadi pernyataan-pernyataan tentang kenyataan yang tadi disebutkan ini yang kemudian menjadi aliran-aliran dalam ontologi. Jadi ada 4 aliran dalam ontologi. Yang pertama ada naturalisme, yang kedua ada materialisme, yang ketiga ada idealisme, dan yang keempat ada hylomorphisme. Nah, yang pertama teman-teman, naturalisme. William R. Dennis, seorang pendukung naturalisme modern, berpendapat bahwa kategori pokok untuk menjelaskan kenyataan adalah kejadian. Menurut pandangannya, kejadian-kejadian yang terjadi dalam ruang dan waktu adalah bagian-bagian dasar yang menyusun kenyataan. Dan hal-hal ini dapat dialami oleh manusia sehari-hari. Menurutnya, hanya kejadian semacam itu yang menjadi dasar bagi segala yang ada. Teman-teman, naturalisme modern menyatakan bahwa kejadian adalah inti sejati dari kenyataan, yang secara efektif menyiratkan bahwa segala sesuatu yang pasti termasuk dalam kategori alam. Segala sesuatu yang pasti masuk dalam kategori alam. Ini berarti bahwa semua yang nyata adalah bagian dari realitas fisik yang ada dalam kerangka ruang dan waktu tertentu, bisa diamati oleh manusia dan dapat dipelajari menggunakan metode ilmiah yang sama. Itu yang kemudian disebut dengan realitas fisik. Yang disebut dengan realitas fisik itu segala sesuatu yang nyata yang ada dalam kerangka ruang dan waktu, bisa diamati oleh manusia, dapat dipelajari menggunakan metode ilmiah yang sama. Maka itu disebut dengan kenyataan. Teman-teman, ada 2 kesimpulan penting dari pendapat yang tadi menurut Dennis. Pertama, sesuatu yang dianggap berada di luar kerangka ruang dan waktu tidak dianggap sebagai kenyataan. Sesuatu yang berada di luar kerangka ruang dan waktu tidak bisa dianggap sebagai kenyataan. Kedua, jika suatu hal dianggap tidak dapat dipelajari menggunakan metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu alam, maka hal tersebut juga tidak mungkin merupakan kenyataan. Ini menunjukkan bahwa apapun yang ada tidak hanya berada di luar wilayah ruang dan waktu, tetapi juga secara esensial terkait dengan kenyataan. Kasih ilustrasi sederhana. Meja di depan saya adalah sebuah kejadian. Ini berarti bahwa meja tersebut memiliki berbagai kualitas dan sedang mengalami proses yang terus berlanjut. Kita sering menemui hal-hal semacam itu dalam kehidupan sehari-hari, karena meja-meja tersebut berada dalam ruang dan waktu, mereka ada dan nyata. Nah, teman-teman, sementara menurut Profesor Krikorian, naturalisme adalah pendekatan yang menggunakan metode empiris dan melihat bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi serta eksistensinya ditentukan oleh hukum sebab akibat
dalam kerangka sistem alam yang mencakup segalanya. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa ketika penganut naturalisme menggunakan istilah kenyataan, mereka mengacu pada segala sesuatu yang ada. Istilah alam, dalam tanda kutip, istilah alam bagi mereka bukanlah sebuah entitas menyeluruh, melainkan lebih sebagai deskripsi umum. Segala hal yang nyata adalah bagian dari alam, yang berarti mereka ada dalam ruang dan waktu. Sesuatu yang belum ada, tapi mungkin akan ada, masih dianggap sebagai kenyataan, meskipun kadang-kadang disebut sebagai kenyataan dalam gambaran pikiran atau imajiner. Namun, sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa ada, tidak bisa disebut sebagai kenyataan. Begitu. Selanjutnya, bagi naturalis, kenyataan terdiri dari berbagai proses yang memiliki kualifikasi tertentu, saling terkait, dan berinteraksi bagaimana hubungan itu terbentuk. Kualitas-kualitas ini dapat dipahami melalui penyelidikan empiris terhadap kejadian-kejadian. Teman-teman, kejadian-kejadian ini dipahami sesuai dengan apa adanya, tanpa mengembalikan satu ke yang lain, kecuali jika pengalaman menunjukkan bahwa satu dapat dipulangkan ke yang lain. Penting dicatat bahwa naturalisme tidak memandang ada kualitas yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Dennis menjelaskan bahwa setiap unit dianggap sebagai hipotesis yang didasarkan pada bukti tentang strukturnya, kualitasnya, dan bagaimana unsur-unsur itu berhubungan dengan unit-unit yang berbeda. Nah, selanjutnya teman-teman, seorang naturalis merasa telah memahami suatu kejadian atau kenyataan ketika ia telah mengetahui kualitas-kualitasnya, aspek-aspeknya, strukturnya, unsur-unsur penyusunnya, penyebabnya, dan akibatnya. Pengetahuan kita tentang kejadian-kejadian ini selalu berhubungan dengan kejadian-kejadian yang lain. Tidak ada sesuatu yang berada di luar kejadian-kejadian yang dapat ditentukan keberadaannya secara empiris, kecuali melalui kejadian-kejadian lain yang serupa dan dengan menggunakan metode ilmiah yang sama. Oleh karena itu, bagi seorang naturalis, pengetahuan ilmiah adalah satu-satunya bentuk pengetahuan yang dapat diandalkan. Ini bagi kelompok naturalis ya. Satu aliran pertama dalam ontologis yang berbasis pada kenyataan yang ada itu sesuatu yang kemudian bisa atau yang mungkin ada begitu. Selanjutnya teman-teman, pandangan naturalisme bahwa pengetahuan yang paling pasti diperoleh melalui metode ilmiah dapat ditopang oleh bukti empiris yang diperoleh dari pengamatan dan eksperimen dalam ilmu alam. Naturalis berpendapat bahwa melalui penggunaan metode ilmiah kita dapat mengamati, mengukur, dan menguji fenomena alam secara objektif yang kemudian menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Nah teman-teman, untuk menolak pandangan ini, seseorang harus dapat menunjukkan bahwa penalaran yang dilakukan oleh naturalis bersifat tidak konsisten atau tidak logis. Selain itu, mereka juga harus dapat menunjukkan adanya kejadian atau fenomena yang tidak dapat dijelaskan atau dipahami dengan menggunakan metode ilmiah, tapi memiliki hakikat yang berbeda dari fenomena alam yang dapat diamati dan diukur. Dengan demikian, dalam diskusi mengenai masuk akalnya pandangan naturalisme, kita harus mempertimbangkan konsistensi penalarannya
dan kemampuannya untuk menjelaskan beragam fenomena alam. Nah, itu teman-teman, satu aliran yang kemudian disebut dengan naturalisme. Kelompok atau orang yang memegang pandangan aliran ini disebut dengan naturalis. Dan satu kunci yang kemudian mereka pegang adalah pengetahuan yang paling pasti itu diperoleh melalui metode ilmiah yang kemudian ditopang oleh bukti empiris, begitu kata naturalis. Nah, aliran ontologis yang kedua adalah materialisme, teman-teman. Sebelum fisika modern berkembang, materi dipandang sebagai substansi terkecil yang keras, bulat, dan tidak tertembus yang disebut atom. Kaum materialis pada masa itu percaya bahwa alam semesta terdiri dari zat-zat renik dan dapat dijelaskan melalui hukum-hukum dinamika. Namun, perkembangan dalam fisika modern mengungkapkan bahwa atom dapat dipecahkan lebih lanjut. Rumus paling mengejutkan dalam fisika modern adalah E sama dengan mc kuadrat, yang menunjukkan bahwa energi dan massa dapat saling berubah satu sama lain. Hal ini menyoroti kesatuan antara energi dan materi yang memberikan pemahaman baru bagi kaum materialis dewasa ini. Saat ini, pandangan materialistik yang sederhana sudah tidak lagi relevan dan tidak mampu mengakomodasi temuan-temuan baru dalam ilmu pengetahuan. Namun, kaum materialis dewasa ini dengan cara yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan positif tetap berpegang pada kenyataan bahwa substansi yang paling mendasar adalah materi. Oleh karena itu, ungkapan kenyataan bersifat material dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dianggap nyata pada akhirnya berasal dari materi atau berasal dari fenomena yang terkait dengan materi. Sesuatu yang dianggap nyata menurut paham ini berasal dari materi atau berasal dari fenomena yang terkait dengan materi. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam buku Philosophy for the Future, filsafat untuk masa depan, terdapat pandangan baru mengenai materialisme yang diusulkan oleh sekelompok ilmuwan dan filsuf. Mereka melakukan eksplorasi dan perumusan ulang terhadap konsep-konsep materialisme. Dalam kata pengantar buku tersebut dijelaskan bahwa materialisme modern menyatakan bahwa struktur bahan anorganis ada terlebih dahulu sebelum keberadaan organisme hidup, yang muncul kemudian secara perlahan melalui proses evolusi yang kompleks. Prinsip-prinsip fisika dan kimia bisa diterapkan pada makhluk hidup meskipun tidak secara sepenuhnya memadai. Materi yang hidup dan tidak hidup merupakan bagian dari tingkatan yang berbeda, dengan yang hidup memiliki tingkat organisasi yang lebih kompleks. Materi yang terorganisir membentuk struktur kompleks yang diatur oleh hukum-hukum yang berbeda. Nah, seorang materialis meyakini bahwa dalam hal hakikat materi, tugas filsuf adalah memahami dan menggambarkan penjelasan yang diberikan oleh ilmuwan positif. Meskipun ilmuwan mungkin menggunakan istilah materi dalam arti yang terbatas, kaum materialis berpendapat bahwa para filsuf tidak boleh menambah atau mengubah pengertian tentang materi yang telah diberikan oleh ilmuwan. Nah, teman-teman, bagi materialis, apa yang diakui sebagai kenyataan oleh ilmu adalah kenyataan. Sekali lagi, bagi kaum materialis, apa yang diakui sebagai kenyataan oleh ilmu adalah kenyataan. Penelitian fisika dan kimia tentang sifat materi adalah gambaran yang terbatas tentang apa yang disebut dengan
materi. Menurut pandangan ini, seluruh alam semesta berasal dari materi yang paling dasar, dan setiap tingkatan dalam struktur materi dapat menghasilkan fenomena baru yang berkaitan dengan gerakan. Hal ini terjadi karena adanya pola-pola baru dalam penyusunan materi. Selanjutnya, teman-teman, perlu disampaikan bahwa perbedaan antara materialisme modern dan yang lebih tua terletak pada kemajuan ilmu. Materialisme modern menggunakan hasil-hasil ilmiah sebagai dasar, mengangkatnya ke tingkat prinsip-prinsip umum, dan mengadopsinya sebagai dasar filsafat materialisnya. Dengan kata lain, materialisme modern mengintegrasikan temuan-temuan ilmiah ke dalam prinsip-prinsip filsafat yang mereka anut. Oleh karena itu, bahan-bahan penopang bagi materialisme adalah hasil-hasil penelitian ilmiah terkini, seperti yang dikatakan oleh Roy Wood Sellars. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang paling memadai yang kita miliki. Lalu, istilah pokok yang menjadi landasan ajaran materialisme adalah materi. Sedangkan untuk melukiskan proses perkembangan, istilah utamanya adalah evolusi. Dalam materialisme modern, pengertian tentang atom-atom yang keras ditolak dan digantikan dengan istilah-istilah seperti relasi, pola, dan tingkatan. Jika seseorang bertanya apa yang dimaksud dengan materi, jawabannya mungkin mencakup pengertian tentang kelestarian, sebab akibat, keadaan sebagai benda mati, dan kerangka, ruang, dan waktu. Nah, sementara teman-teman dalam konteks yang berbeda, Sellars mengekspos beberapa posisi materialis dalam bidang ontologi bagi berikut. Yang pertama, pemahaman yang jelas tentang materi dapat dicapai melalui sejumlah kategori yang ditetapkan secara empiris, seperti kesinambungan, eksistensi, dan sebab akibat yang terhubung dengan fakta-fakta empiris yang terinci mengenai struktur, gerak, dan pengaruh dalam kerangka ruang yang spesifik. Nah, yang kedua, kategori-kategori semacam ini diperoleh melalui pemikiran rasional dan pengalaman sensorik serta kesadaran diri. Yang ketiga, naturalisme yang telah matang tidak mengangkat satu jenis substansi saja sebagai yang paling penting, dan tidak mengajarkan bahwa segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang tunduk pada hukum-hukum mekanika semata. Alam semesta dianggap abadi dan tidak memiliki arah tertentu secara langsung menuju satu tujuan tertentu. Kemudian yang keempat, jiwa dianggap sebagai kategori yang bersifat baik jasmani maupun rohani. Jadi jiwa itu dianggap sebagai kategori yang bersifat baik jasmani maupun rohani, yang terkait dengan aktivitas dan kemampuan yang melekat pada organisme yang menggunakan otak. Kelima, materi atau zat-zat yang berkesinambungan dapat terbentuk dan hancur dalam rangka keberlangsungan alam semesta secara keseluruhan. Keenam, kesadaran dipandang sebagai kualitas tersembunyi yang menjadi sumber dari aktivitas manusia. Itu setidaknya keenam hal yang berkaitan dengan posisi materialis dalam bidang ontologi menurut Sellars. Nah, teman-teman, selanjutnya aliran ontologi ketiga adalah idealisme.
Para penganut naturalisme dan materialisme meyakini bahwa istilah-istilah yang mereka usulkan seperti materi dan alam sudah mencukupi untuk menjelaskan segala kenyataan. Namun, banyak orang merasa bahwa ada aspek-aspek kehidupan dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dengan menggunakan konsep alam atau materi. Terutama hal-hal seperti pengalaman, nilai, makna, dan sebagainya mungkin tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan konsep-konsep yang bersifat naturalistik. Oleh karena itu, kadang-kadang perlu memperkenalkan istilah-istilah baru atau melengkapi istilah-istilah naturalistik dengan konsep-konsep tambahan untuk memahami aspek-aspek tersebut. Nah, teman-teman, kaum idealis percaya bahwa untuk memahami pengalaman, nilai, dan makna, kita perlu memperkenalkan konsep jiwa atau roh sebagai tambahan terhadap konsep alam dan materi. Mereka yang memegang pandangan ini dikenal sebagai kaum idealis, dan pandangan mereka dikenal sebagai idealisme. Menurut G. Watts Cunningham, seorang pemimpin kaum idealis di Amerika Serikat, idealisme dapat didefinisikan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, menurut Cunningham, idealisme adalah satu aliran filsafat yang berupaya menjelaskan bagaimana kita dapat memahami materi atau urutan kejadian yang ada dalam ruang dan waktu sampai pada hakikatnya yang paling dalam. Dengan demikian, secara logis kita perlu mengasumsikan adanya jiwa atau roh yang melandasi dan menyertainya, dan dalam konteks tertentu menjadi landasan bagi hal-hal tersebut. Secara umum, terdapat dua jenis kaum idealis. Ada spiritualis dan dualis. Kaum spiritualis yang tidak boleh disamakan dengan praktik spiritualisme yang mengacu pada ilmu semu yang disebut dengan spiritisme, meyakini bahwa segala tatanan alam dapat dikembangkan kepada atau berasal dari beragam entitas roh yang memiliki tingkatan dan derajat yang berbeda. Mereka melihat alam sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai tingkatan, dan kita sebagai individu merupakan pusat-pusat spiritual yang terhubung dengan tingkat-tingkat tersebut. Karena kita adalah pusat-pusat yang berhubungan dengan tingkat-tingkat lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat-tingkat tersebut juga memiliki pusat-pusat spiritual. Dunia material yang kita kenal juga merupakan dunia di mana pusat-pusat spiritual mempengaruhi alat-alat indera kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum idealis dualistis menolak gagasan bahwa alam semesta dapat dikembalikan kepada atau berasal dari roh. Mereka berpendapat bahwa yang paling mendasar adalah jiwa semesta. Tapi mereka juga mengakui bahwa alam terdiri dari tingkatan yang berbeda-beda yang saling terhubung secara sistematis. Alam ini merupakan sistem yang terdiri dari tingkatan yang berbeda, namun pada dasarnya satu tingkatan tidak dapat disederhanakan menjadi yang lainnya. Meskipun materi tidak berasal dari jiwa, namun keduanya memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Selanjutnya, teman-teman, Wilbur M. Urban, seorang penganut idealisme, menyatakan bahwa semua penganut idealisme sepakat bahwa dunia kita mengandung makna. Tanpa makna, peran para filsuf menjadi kurang relevan. Namun, makna tersebut selalu terkait dengan suatu sistem yang utuh dan logis. Jadi, jika dunia ini memiliki makna, maka itu haruslah menjadi bagian dari suatu sistem yang utuh dan logis, yang bisa disebut sebagai kebulatan
spiritual. Oleh karena itu, tatanan alam yang didasarkan pada hukum sebab akibat sebenarnya sudah mengandaikan adanya makna, bukan sebaliknya. Karena alam merupakan bagian dari suatu kebulatan yang lebih besar, kaum idealis juga berpendapat bahwa yang paling mendasar adalah nilai-nilai. Karena keberadaan nilai-nilai merujuk pada adanya makna. Dalam konteks ini, mungkin maksudnya adalah bahwa sebelum kita menetapkan makna, kita harus memahami kebenaran yang pada dasarnya merupakan nilai. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah terakhir dari penalaran tersebut menyatakan bahwa untuk sesuatu dapat disebut sebagai makna, maka makna itu haruslah diketahui terlebih dahulu. Begitu juga untuk sesuatu yang dapat disebut sebagai nilai, maka nilai itu haruslah diberikan penghargaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa karena di dunia ini terdapat makna dan nilai, maka yang paling mendasar adalah adanya entitas yang memiliki kemampuan untuk memahami makna-makna tersebut dan memberikan penghargaan kepada nilai-nilai tersebut. Meskipun entitas tersebut mungkin bukan substansi yang terdalam dari alam semesta, namun memiliki kedalaman yang sesuai dengan sifat-sifat spiritual dan mentalnya. Nah, Urban berusaha menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa istilah roh dalam tanda kutip dalam bahasa kita mencerminkan pengakuan akan adanya nilai-nilai serta adanya sesuatu dalam diri kita yang bukanlah bagian dari alat indera kita, tetapi mampu menangkap dan memberikan penghargaan kepada nilai-nilai tersebut. Dengan kata lain, roh merujuk pada sesuatu dalam diri kita yang mengakui dan menghargai nilai-nilai, meskipun bukan merupakan bagian dari alat indera kita. Nah, menurut Urban, di luar penjelasan semacam ini, istilah jiwa dalam tanda kutip dan roh tidak dapat didefinisikan lebih lanjut karena keduanya merupakan kategori yang sangat mendasar dan tidak berasal dari apapun. Sementara menurut Hawking, jiwa memiliki peran penting dalam mempersatukan segala hal, seperti mempersatukan waktu lampau, masa kini, dan masa depan, mempersatukan fakta dan nilai, serta mempersatukan yang sungguh ada dan yang mungkin ada. Jiwa menjadi sandaran bagi kemungkinan adanya hal-hal di masa depan dan nilai-nilai yang mungkin muncul di masa depan. Peran hakiki jiwa adalah menghubungkan nilai-nilai yang mungkin ada di masa depan dengan fakta-fakta yang ada masa kini. Hanya jiwa yang dapat melakukan semua itu, sehingga merupakan satu-satunya alat yang mampu mewujudkan potensi-potensi di masa depan. Nah, Hawking berpendapat bahwa jiwa merupakan sesuatu yang terdalam karena merupakan aspek yang fundamental dalam pembentukan dunia kita. Menurutnya, tidak akan ada realisasi dari potensi yang mungkin terjadi di masa depan jika tidak ada yang mungkin ada yang menjadi nyata. Jiwa dianggap memiliki kemampuan untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut menjadi kenyataan. Ini menunjukkan bahwa jiwa memainkan peran sentral dalam proses manifestasi dari potensi-potensi yang mungkin terjadi. Nah, penting untuk dicatat bahwa kaum idealis tidak hanya mengandalkan bukti-bukti empiris atau hasil ilmiah secara langsung, mereka juga mempertimbangkan dan merenungkan lebih dalam tentang aspek-aspek metafisik dari realitas. Ini tidak berarti bahwa mereka menolak bukti empiris atau ilmiah. Sebaliknya, mereka mengakui nilai dan kontribusi bukti-bukti tersebut dalam memahami dunia. Namun bagi kaum idealis, pengetahuan tidak hanya terbatas pada apa yang dapat diamati atau diukur, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih mendalam dan abstrak dari realitas.
Dalam pandangan kaum idealis, penjelasan terhadap bahan-bahan yang bersifat indrawi serta hasil-hasil ilmu memerlukan penggunaan istilah-istilah seperti jiwa, nilai, dan makna. Mereka percaya bahwa konsep-konsep ini merupakan bagian integral dari pemahaman yang komprehensif tentang kenyataan, dan bahkan mungkin mendahului konsep-konsep lain seperti alam, kualitas, ruang, waktu, materi, dan sebagainya. Teman-teman, kaum idealis yang menganggap bahwa semua kenyataan memiliki sifat jiwa disebut sebagai penganut panpsikisme. Sekali lagi, kaum idealis yang menganggap bahwa semua kenyataan memiliki sifat jiwa disebut sebagai penganut panpsikisme. Mereka berpendapat bahwa tidak hanya makhluk hidup yang memiliki jiwa, tetapi segala sesuatu dalam alam memiliki aspek jiwa atau kesadaran yang mendasari. Pandangan ini menekankan bahwa jiwa atau kesadaran bukanlah monopoli makhluk hidup, tetapi merupakan karakteristik fundamental dari seluruh realitas. Dengan demikian, dalam pandangan panpsikisme, alam secara keseluruhan dipandang memiliki aspek-aspek jiwa yang menyertainya. Kemudian ada istilah eklektisisme. Kalau eklektisisme yaitu penggunaan istilah-istilah yang berasal dari berbagai aliran pemikiran. Seringkali menjadi pendekatan yang menarik untuk memahami kenyataan yang kompleks. Namun, seperti yang Anda tunjukkan, hal ini dapat menimbulkan pertentangan antara konsep-konsep yang berasal dari aliran yang berbeda. Pertentangan ini semacam mungkin hanya dapat diatasi dengan penelitian yang lebih mendalam dan banyaknya bahan bukti yang tersedia. Terkadang, solusi untuk perbedaan ini mungkin tidak akan pernah tercapai sepenuhnya. Dan mungkin saja para penganut positivisme logis yang cenderung mempertahankan pandangan bahwa hanya proposisi-proposisi yang dapat diverifikasi secara empiris yang memiliki makna menjadi jalan tengah yang diterima oleh semua pihak. Namun demikian, upaya untuk mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan konsep-konsep dari berbagai aliran pemikiran dapat membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang kenyataan yang kompleks dan beragam. Jadi, idealisme ini menitik beratkan kepada bahwa yang disebut dengan kenyataan itu tidak hanya melulu berwujud, tetapi juga harus memiliki makna, begitu. Nah, teman-teman, aliran yang keempat adalah hylomorphisme. Hylomorphisme adalah pandangan filosofis yang berasal dari Aristoteles dan dipopulerkan kembali oleh filsuf abad ke-20 seperti Jacques Maritain. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani di mana hyle berarti materi atau substansi dan morphe berarti bentuk. Dalam pandangan hylomorphisme, semua hal yang bersifat materi memiliki dua segi yang tak terpisahkan, yaitu materi atau hyle dan bentuk atau morphe. Materi merujuk pada substansi fisik atau materi dari suatu objek, sementara bentuk merujuk pada organisasi atau struktur yang memberikan karakteristik khusus kepada objek tersebut. Sekali lagi, jadi dalam pandangan hylomorphisme, semua hal yang bersifat materi itu memiliki dua segi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu materi dan bentuk. Materi merujuk pada substansi fisik atau materi dari suatu objek, sementara bentuk merujuk pada organisasi atau struktur yang memberikan karakteristik khusus kepada objek tersebut. Contohnya, dalam pandangan hylomorphisme, sebuah meja terdiri dari materi kayu, hyle-nya itu yang membentuk bentuk atau struktur tertentu yang membuatnya menjadi meja. Nah, meja itu disebut bentuk atau morfenya.
materinya kayu, bentuknya adalah meja begitu. Nah, Maritain dan para penganut helomorfisme lainnya menekankan bahwa tidak ada hal yang bersifat ragawi yang tidak memiliki esensi atau bentuk dan eksistensi atau materi. Dengan kata lain, setiap entitas materi memiliki hakikat atau kualitas yang membedakannya serta keberadaan fisik yang nyata. Pendekatan helomorfisme ini memberikan sudut pandang yang kaya tentang alam semesta, menghubungkan antara dimensi material dan formal, serta menyatakan bahwa keduanya tak terpisahkan dalam membentuk kenyataan fisik yang kita amati. Nah, dalam pandangan Maritain, esensi merujuk pada segi tertentu dari sebuah objek atau entitas yang dapat dimasukkan ke dalam pemahaman kita melalui akal. Esensi adalah karakteristik atau sifat-sifat yang menjadi inti dari suatu objek, yang memberikan identitas atau hakikat khusus kepada objek tersebut. Misalnya, esensi segitiga adalah sifat-sifat yang membuatnya menjadi bentuk geometris dengan 3 sisi dan 3 sudut. Selanjutnya, teman-teman, pentingnya esensi adalah bahwa melalui pemahaman akan esensi suatu objek, kita dapat memahami hakikat atau karakteristik inti dari objek tersebut yang terpisah dari keberadaannya. Dengan kata lain, ketika kita memahami esensi sebuah objek, kita memahami apa yang membuat objek tersebut menjadi apa adanya, tanpa harus memperhatikan keberadaannya secara fisik. Nah, dalam konteks Maritain, ketika kita memahami meja, kita sebenarnya memahami esensi atau hakikat dari meja itu, bukan hanya keberadaannya, begitu, bukan hanya fisiknya, keberadaan fisiknya. Ini memungkinkan kita untuk memahami apa yang membuat meja menjadi meja, termasuk karakteristik fisiknya dan perannya dalam memenuhi fungsi-fungsi sebagai meja. Nah, dalam pemikiran filosofis terdapat pemisahan antara eksistensi, keberadaan, dan esensi, hakikat atau karakteristik inti suatu objek. Esensi merujuk pada apa yang membuat suatu objek menjadi apa adanya, sedangkan eksistensi merujuk pada fakta bahwa objek tersebut benar-benar ada, begitu. Kalau analogi yang tadi seperti meja, esensinya itu adalah kayu, sementara morfenya atau bentuknya adalah meja, begitu. Nah, teman-teman, konsep keadaan barang sesuatu yang murni atau pure whatness merujuk pada esensi suatu objek atau segi dari objek yang memungkinkan kita untuk memahami apa yang membuat objek tersebut menjadi apa adanya. Ini adalah aspek objek yang ada di dalam pikiran kita, terpisah dari keberadaan fisiknya. Sebagai contoh, jika kita memikirkan segitiga, kita memahami esensi atau hakikat inti dari segitiga yang terdiri dari 3 sisi atau 3 sudut, tanpa memperhatikan apakah segitiga itu benar-benar ada dalam dunia fisik atau tidak. Dalam konteks keadaan barang sesuatu yang murni, esensi atau pure whatness suatu objek adalah apa yang memungkinkan akal kita untuk memahami objek tersebut sebagai sesuatu yang khas dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari objek yang lain. Nah, selanjutnya teman-teman, esensi atau hakikat inti suatu objek seperti keadaan sebagai meja adalah apa yang memungkinkan kita untuk memahami atau mengidentifikasi objek tersebut sebagai objek yang spesifik. Tanpa adanya esensi tersebut, kita tidak akan dapat memahami sifat atau karakteristik yang membuat objek tersebut menjadi apa adanya. Dalam konteks ini, esensi meja mencakup fitur-fitur seperti permukaan datar untuk menempatkan benda-benda, kaki-kaki yang mendukungnya,
dan bentuk umum yang mengidentifikasikannya sebagai meja. Meskipun meja dapat memiliki variasi dalam warna atau bahan pembuatannya, esensi meja tetap ada dalam setiap objek yang kita kenal sebagai meja. Namun, dalam hal objek yang ada dalam dunia fisik, eksistensi atau keberadaan fisik objek tidak selalu bergantung pada esensinya. Sebagai contoh, meskipun kita dapat membayangkan esensi segitiga dengan 3 sisi dan 3 sudut, tidak semua segitiga tersebut harus eksis dalam dunia fisik. Sebaliknya, suatu objek dapat memiliki eksistensi tanpa mempertimbangkan apakah kita memahami esensinya atau tidak, meskipun eksistensi objek tersebut seringkali bergantung pada esensi yang terkait dengannya. Nah, pemisahan antara yang ada sebagai esensi dan yang ada sebagai eksistensi merupakan konsep yang menarik. Dalam pandangan Maritain, yang ada sebagai eksistensi mengacu pada kenyataan konkret atau eksistensial dari objek dalam dunia fisik. Ini adalah hal-hal yang kita temui dalam pengalaman kita sehari-hari, seperti benda-benda individual dengan karakteristik dan sifat-sifat khusus mereka. Misalnya meja, kursi, pohon, dan mobil adalah contoh objek yang ada sebagai eksistensi. Di sisi lain, yang ada sebagai esensi merujuk pada hakikat inti atau esensi dari suatu objek yang memberikan identitas atau karakteristik inti objek tersebut. Ini adalah konsep yang lebih abstrak dan universal yang melampaui kenyataan individu yang konkret. Misalnya, esensi dari sebuah meja mungkin mencakup fitur-fitur seperti permukaan datar, kaki-kaki, dan fungsi untuk menempatkan benda-benda. Sementara esensi dari sebuah pohon mungkin mencakup ciri-ciri seperti batang, daun, dan kemampuan untuk fotosintesis. Dengan demikian, materi yang membentuk objek fisik seperti kayu untuk membuat meja merupakan bahan yang ada sebagai esensi. Proses pemberian bentuk atau struktur pada materi tersebut, seperti yang dilakukan oleh seorang ahli pahat pada tanah liat untuk membuat patung, adalah bagian dari proses mengaktualisasikan esensi menjadi eksistensi. Dalam hal ini, esensi meja atau patung diwujudkan melalui materi yang diberi bentuk menjadi objek yang ada sebagai eksistensi, yaitu meja atau patung itu sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya ada satu istilah yang disebut dengan neotomisme. Nah, pemahaman neotomisme tentang prinsip forma atau bentuk dan materi prima, materi yang belum berbentuk, memperlihatkan pandangan yang khas dalam filsafat metafisika. Dalam pandangan ini, setiap substansi yang terbentuk memiliki dua aspek, yaitu materi prima, yang merupakan materi yang fasib dan belum ditentukan secara hakiki, dan form secara hakiki. Yang kedua ada forma. Ada prima, ada forma. Kalau forma yang merupakan prinsip aktif yang menentukan bentuk atau hakikat khusus dari suatu objek. Materi prima adalah substrat atau materi yang mendasari segala yang ada, tetapi belum memiliki bentuk atau hakikat tertentu. Misalnya blok kayu sebelum diukir memiliki potensi untuk menjadi berbagai objek yang berbeda, tetapi belum memiliki identitas yang spesifik. Forma di sisi lain adalah prinsip yang aktif yang memberikan karakteristik atau bentuk tertentu pada materi prima. Dalam contoh kayu yang diukir, forma adalah ide atau konsep dari objek yang diinginkan, misalnya sebuah patung. Perbedaan antara neotomisme dengan pandangan lain terletak pada penekanan pada peran forma sebagai prinsip yang menentukan hakikat atau objek. Menurut neotomisme, bentuk bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke materi prima,
tetapi merupakan prinsip yang ada bersama-sama dengan materi prima dalam pembentukan substansi. Tanpa forma, materi prima akan tetap sebagai potensi belaka tanpa manifestasi nyata. Teman-teman, dalam metafisika terdapat dua jenis bentuk. Bentuk hakiki atau disebut dengan bentuk substansi dan bentuk imaterial atau subsisten. Bentuk hakiki atau bentuk substansial ini adalah bentuk yang menyebabkan suatu objek menjadi objek yang spesifik atau substansi tertentu. Contohnya adalah bentuk sebuah meja yang membuatnya menjadi meja, atau bentuk sebuah pohon yang membuatnya jadi pohon. Bentuk hakiki tidak bisa ada atau berfungsi tanpa materi yang menerimanya. Mereka selalu terkait erat dengan materi tertentu yang membentuk substansi objek tersebut. Nah, bentuk imaterial atau subsisten ini adalah bentuk yang bisa ada tanpa adanya materi. Contohnya adalah jiwa. Jiwa dalam pandangan metafisika dianggap sebagai bentuk imaterial yang memberikan prinsip kehidupan dan kesadaran pada makhluk hidup. Jiwa tidak tergantung pada materi tertentu, tetapi eksis secara independen. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk ragawi yang tergantung pada materi dalam arti konvensional. Ini adalah bentuk-bentuk yang terkait dengan objek-objek materi dalam dunia fisik. Contohnya adalah bentuk-bentuk yang membedakan antara berbagai jenis benda fisik, seperti bentuk seorang manusia, bentuk seekor hewan, atau bentuk sebuah batu. Nah, setiap objek materi memiliki bentuk hakiki atau substansial yang membuatnya menjadi apa yang ia wujudkan. Sementara imaterial adalah subsisten, seperti jiwa, bisa ada terlepas dari materi tertentu. Ini adalah konsep penting dalam metafisika untuk memahami hubungan antara bentuk dan materi dalam penciptaan dan eksistensi segala sesuatu. Nah, pernyataan yang tadi menggambarkan perbedaan antara eksistensi dan esensi, serta hubungan antara jiwa dan tubuh dalam diri manusia. Eksistensi dan esensi. Eksistensi merujuk pada kenyataan bahwa seseorang ada, bahwa mereka hadir di dunia ini. Di sisi lain, esensi mengacu pada hakikat atau identitas yang mendasari seseorang, yang seringkali dikaitkan dengan kepribadian atau karakteristik yang membuat seseorang menjadi unik. Meskipun seseorang dapat mengalami perubahan fisik atau penampilan, esensi mereka tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa ada aspek diri yang lebih dalam dan abadi daripada sekedar penampilan fisik. Sementara jiwa dan tubuh, dalam pandangan ini, jiwa dianggap sebagai bentuk yang tidak berwujud dan merupakan sumber kehidupan dan kesadaran dalam diri manusia. Jiwa memberikan kehidupan pada tubuh manusia yang merupakan aspek materi atau yang bersifat ragawi dari diri manusia. Tubuh manusia terdiri dari materi prima yang telah menerima bentuk-bentuk hakiki yang berbeda, seperti bentuk tubuh manusia yang spesifik. Tubuh manusia bergantung pada jiwa untuk hidup dan aktivitasnya, sedangkan jiwa, meskipun dapat eksis tanpa tubuh, memberikan kehidupan pada tubuh dan membuatnya hidup. Melalui contoh ini, dapat dilihat bagaimana konsep eksistensi, esensi, jiwa, dan tubuh saling terkait dalam membentuk tatanan kenyataan yang lebih dalam diri manusia. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa disampaikan pada video kali ini. Tentu saja banyak kekurangannya dan mudah-mudahan tidak puas supaya kalian semua bisa mencari di referensi lain. Terima kasih atas atensinya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.